adalah Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala menceritakan kemunculan satu kelompok di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di kota Makkah. Kelompok itu menggaungkan sebuah seruan untuk senantiasa mengesahkan Sang Pencipta dalam setiap agenda peribadatan. Dalam kajian sirah, kelompok ini kemudian dinamakan dengan kaum Hanifiyah, yang bermakna mereka yang meyakini sebuah ajaran mengesahkan Sang Pencipta sebagai bentuk warisan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam selaku leluhur para penduduk Makkah. Berbekal serpihan-serpihan ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa, mereka kemudian menentang segala bentuk tindakan jahiliyah yang terjadi di masa itu, utamanya penyembahan dan persembahan sesaji untuk berhala, termasuk kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman keras yang memang sudah menjadi tradisi dan pemandangan keseharian masyarakat Makkah di masa jahiliyah tersebut. Namun uniknya, di waktu yang sama, kaum Hanifiyah belum mengetahui seperti apa ajaran Nabi Ibrahim yang seutuhnya. Yang mereka tahu sebatas adanya sebuah ajaran yang meyakinkan kepada pengikutnya terkait akidah bahwasannya Tuhan itu adalah satu. Sejatinya, kemunculan kelompok Hanifiyah ini di waktu yang sama Nabi Muhammad SAW sudah ada, namun beliau belum ditahbiskan sebagai seorang utusan Allah. Di waktu itu beliau masih muda belia, wahyu Allah Ta'ala belum diturunkan kepadanya, sehingga dalam kesehariannya Rasulullah SAW sendiri pernah bersentuhan dan berkomunikasi dengan kelompok Hanifiyah ini. Terdorong keresahan jiwa untuk mengenal Allah Ta'ala dan beribadat kepadanya dengan cara yang benar, serta melihat realitas masyarakat yang kian jauh dari tuntunan ilahi, akhirnya kelompok Hanifiyah ini berpencar ke berbagai negeri dengan harapan ingin belajar berbagai macam agama yang memiliki kesamaan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu di antara kelompok Hanifiyah ini ada dua sosok tokoh Quraisy yang bernama Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amr. Keduanya berpisah dan mengembara di negeri Syam dengan harapan mereka bisa menemukan agama yang mengajarkan ketauhidan layaknya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Waraqah bin Naufal akhirnya memilih agama Nasrani sebagai pilihan ajarannya. Dalam salah satu kesempatan, beliau pernah berdoa, Allahumma inni lau a'lamu ahabbul wujuha ilaika abadtuka bihi walakinni la a'lam. Ya Allah, ya Rabbana, sekiranya aku mengetahui ada agama yang mengajarkan kepada aku cara beribadah kepada Engkau dengan benar, niscaya aku akan menganut agama tersebut, akan tetapi sampai detik ini aku tidak mengenalnya. Terkait Waraqah bin Naufal itu sendiri, sejarah pernah mencatat bahwasannya pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira, Waraqah bin Naufal lah laki-laki pertama yang membenarkan kejadian turunnya wahyu tersebut. Bahkan ia berjanji akan membela Rasulullah SAW jikalau beliau diusir dan dimusuhi oleh kaumnya. Namun sayang, pada saat itu belum ada perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah. Di masa itu wahyu baru sebatas turunnya surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 6, dan belum ada sama sekali perintah untuk mendakwahkan ajarannya tersebut. Dan izin Allah Ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan mandat dan perintah dari Allah untuk menyampaikan dakwahnya tersebut, di masa itu Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Lain halnya dengan sahabatnya yang bernama Zaid bin Amr. Setelah sekian lama ia mengembara di negeri Syam, dia mempelajari agama Nasrani dan agama Yahudi, namun ia tidak mendapati kebenaran di dalamnya. Hingga setelah lelahnya ia mengembara, ia pun kemudian berdoa, Allahumma inni ala dini Ibrahim
walakinni lam adfar bi syari'ati Ibrahim alaihissalam kama yanbaghi wala ara man yuwafiqahu 'alaiha. Ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya aku menganut ajaran Nabi Ibrahim, akan tetapi saya tidak mendapatkan syariat dan ajaran Nabi Ibrahim seutuhnya, dan aku pun tidak mendapati satupun agama hari ini yang mendekati ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Izin Allah Ta'ala, setelah kian lama beliau mengembara, akhirnya ia mendapati berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, dan ia pun bergembira dan bersemangat untuk kembali ke kampung halamannya di kota Makkah. Namun sungguh tragis, di perjalanan dari negeri Syam menuju kota Makkah, beliau meninggal dunia. Sungguh sebuah perjalanan yang panjang meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk apresiasi atas kesungguhannya, di kemudian hari anaknya yang bernama Sa'id bin Zaid pernah memohon kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna abi kana kama qad ra'aita wa balaghaka walau adrakaka la amana bika wattaba'aka fastaghfir lahu." Qala na'am fa astaghfiru lahu fa innahu yub'atsu ummatan wahdahu. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sebagaimana pernah engkau melihat dan berkomunikasi dengan dirimu. Niscaya sekiranya ayahku mendapati bahwasannya engkau adalah seorang nabi, niscaya ia akan beriman kepada engkau dan menjadi pengikut setianya. Oleh karenanya, kiranya engkau berkenan memohon pengampunan bagi ayahku. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, saya akan memohon pengampunan bagi ayahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh kelak dia akan dibangkitkan seorang diri layaknya satu umat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saudaraku rahimahullah ta'ala, belajar dari perjalanan hidup seorang Waraqah bin Naufal dan Zaid bin Amr, kita mendapatkan sebuah pesan bahwasannya ketika seorang manusia memiliki ketulusan untuk merengkuh hidayah Allah, maka Allah berkenan akan melindungi dan menyelamatkannya dengan hidayahnya di tengah-tengah merebaknya keburukan dan menjauhnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat kesehariannya. Sungguh menjadi orang yang baik di mata Allah memang selayaknya memerlukan adanya sebuah perjuangan, bukan lantas pasif dengan alasan menunggu hidayah Allah Ta'ala memanggilnya. Karena sungguh surga Allah Ta'ala teramat mahal. Ia butuh keseriusan kita, ia butuh waktu kita, bahkan ia butuh harta dan nyawa kita sekalipun. Jangan lantas kita menjadi manusia yang lalai, apalagi tertidur di dalam ruangan yang cahaya Islam memancar di dalamnya, sehingga menjadikan diri kita awam dan jauh dari agama sendiri. Karena sungguh di dunia ini bisa jadi ada manusia yang buta matanya, dia berjalan merayap-rayap mencari agama mana yang bisa memberikan arti makna lebih dalam kehidupan di dunia ini. Dan bagi kita sebagai seorang muslim, Islamlah agama itu. Maka syukurilah nikmat agama Islam ini, pelajarilah ajaran agama ini, agar kita bisa hidup dan mati dalam rengkuhan hidayah Allah Azza wa Jalla.